Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua? Kabarnya sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungannya. Oke, pertemuan kita kali ini kita masih di bab usaha energi dan daya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai energi. Nanti itu ada energi kinetik dan ada energi potensial. Kita akan bahas ya. Yang pertama-tama, Ibu pengen nanya dulu nih. Ada yang tahu nggak apa sih itu energi? Coba. Iya, betul. Jadi energi itu merupakan kemampuan kita untuk melakukan usaha. Suatu benda dikatakan memiliki energi jika benda tersebut dapat melakukan usaha. Nih contohnya, kalian makan nih, sarapan. Terus kalian melakukan aktivitas selama seharian. Nah, energi yang keluar dari kita itu dari makanan. Usaha yang kita lakukan itu adalah kegiatan kalian selama seharian itu gitu. Nah, keberadaan energi ini bersifat kekal sesuai dengan pernyataan hukum kekekalan energi yang bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi ini hanya akan mengalami perubahan bentuk dari bentuk satu menjadi bentuk lain. Contoh, nih misalkan ada energi listrik, terus ke TV berarti menjadi gambar dan suara. Terus ada energi listrik, terus kalian nyalain nih Magicom, berarti ke energi panas gitu. Hanya berubah bentuk saja. Lanjut. Nah, energi dibagi menjadi dua, ada energi kinetik dan ada energi potensial. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu energi kinetik. Energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki benda karena gerakannya. Jadi, hanya benda bergeraklah yang memiliki energi kinetik. Energi kinetik dari suatu benda besarnya berbanding lurus dengan massa benda dan kuadrat kecepatannya. Sehingga secara matematis dapat kita tulis sebagai berikut. Nih, Ibu coret-coret dikit ya. Nah, ini nih. Eka yaitu energi kinetik sama dengan 1/2 mv². Massa dikali kecepatan dikuadratkan ya. Jadi M-nya massa dengan satuan kilogram, V-nya kecepatan benda, satuannya meter per second, energi kinetiknya joule satuannya. Tuh. Lanjut. Energi kinetik. Nah, berdasarkan hukum 2 Newton, jadi ini ada beberapa penurunan rumus. Diketahui bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Jadi usaha yang dilakukan benda itu adalah W sama dengan gaya dikali jaraknya. Sedangkan gaya itu adalah massa dikali percepatan. Maka bisa kita ubah, bisa kita ganti si F-nya itu menjadi M dikali A. Jadilah usaha sama dengan massa dikali percepatan dikali jaraknya. Tuh. Nah, jika si gaya F bekerja pada benda tersebut akan bergerak berubah beraturan atau GLBB ya kan. Awalnya kan kecepatannya misalkan 5 meter per second. Tiba-tiba ada gaya nih yang bekerja pada si benda itu, berarti otomatis bertambahlah si kecepatan dari si benda tersebut. Nah, sehingga berlaku rumus yang GLBB yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Atau apabila yang ditanyakannya jaraknya, maka VT kuadrat min V0 kuadrat yang ini ya, dibagi 2A. 2A itu 2 kali percepatannya gitu. Sehingga persamaan usaha pada benda menjadi yang ini digabung nih. Karena S-nya kan ini kan. Ini S nih. Nah, kita masukin nih ke rumus yang ini, yang si S ini. Yang si S ini kita masukin ke rumus yang ini, maka jadilah seperti ini. W sama dengan massa dikali A itu percepatan, VT kecepatan akhir dikuadratkan dikurangi kecepatan awal dikuadratkan ini dibagi 2 kali percepatannya gitu. Nih, karena ini masih dalam kurung kan, ini bisa kita sederhanain lagi. Oke, kita sederhanain lagi.
Jadi VT-nya turun di gini ya, dikali gini, dikali set, dikali ini kali gini, ini kali ini gitu ya. Maka hasilnya W itu sama dengan 1/2 M VT kuadrat. Karena ini A, ini di bawah A, maka si percepatannya hilang, dicoret-coret, hasilnya jadi 1/2-nya aja, 2-nya aja, jadi 1/2 massa dikali kecepatan akhir dikuadratkan, ini kecepatan akhir VT kuadrat, kecepatan akhir dikuadratkan, dikurangi setengah massa dikali kecepatan awal dikuadratkan. Jadi dengan demikian didapat hubungan usaha dan energi kinetik, yaitu kan dari rumus ini nih kalian lihat ya, setengah mv kuadrat itu rumus apa sih? Yang ini kan, setengah mv kuadrat itu adalah rumus dari energi kinetik. Maka yang ini VT berarti energi kinetik awal akhir dikurangi yang ini 0 nih, V0. Berarti yang ini energi kinetik awal gitu. Maka usaha yang dilakukan oleh gaya pada benda sama dengan perubahan dari energi kinetik si partikel tersebut. Jadilah usaha sama dengan delta energi kinetik. Delta itu kan perubahan ya. Eka akhir min Eka awal. Sehingga persamaan ini usaha sama dengan delta energi kinetik itu disebut dengan teorema usaha energi. Gitu. Biasanya disebut dengan ini. Oke. Lanjut ke contoh soal. Nih, berapa usaha yang dilakukan seorang pelari cepat dengan massa 74 kg untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per second dari keadaan diam. Nah, ini not keadaan diam berarti kecepatannya itu 0. Kecepatan awalnya 0. V0-nya 0. Terus untuk mencapai kecepatan 2,2 meter per second berarti ini V akhir, kecepatan akhirnya itu segitu. Terus massanya ini 74 kg ini massa. Maka kita masukin diketahui massanya 74 kg. VT kecepatan akhirnya 2,2 meter per second. Kecepatan awalnya 0 karena dia dalam keadaan diam. Yang ditanyakannya itu kan ini berapa usaha yang diperlukan. Berarti yang ditanyakannya itu adalah W, usaha. Nah, dari rumus yang tadi, karena yang ditanyakannya itu adalah, karena yang diketahuinya adalah VT dan V0, maka menggunakan rumus yang ini nih ya. Ini ya. Jadi W sama dengan 1/2 M VT kuadrat min 1/2 juga M V0 kuadrat. Oke. Kenapa yang bagian kedua ini hasilnya 0? Karena sesuatu yang dikali 0 pasti hasilnya akan menjadi 0. Maka yang ini hasilnya 0. Ini 0. Jadi setengah massanya 74 dikali 22,2 dikuadratkan. Oke, 2,2 kuadrat berapa hasilnya? Nih 2,2 kali 2,2. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4, 2 kali 2 4. Maka 4 8 4 1 2 komanya di sini. 4,84. 4,84 74 dibagi 2 berarti 37 ya. 74 dibagi 2. Iya, 37. 4,48 dikali 37. Nah, jadi hasilnya itu tadi 37 dikali 4,84 itu hasilnya itu 179,08. Dibulatkanlah menjadi 180 joule gitu. Kenapa ini jadi 180? Hasilnya segini. Jadi begitu ya di metode pembulatan. Gitu. Jadi kalau kalian pun mau tulis
segini nggak apa-apa sebenarnya, gak usah dibulatin gitu ya. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita kali ini. Pertemuan minggu depan kita akan lanjut ke materi energi potensialnya. Sekarang kita baru energi kinetik karena takut kepanjangan, biar gak terlalu banyak kalian dijejelin. Sedikit-sedikit aja ya, yang penting kaliannya paham. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.